Perseteruan rumah tangga antara Jonathan Frizzy dan Dena Devanka hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Sidang perceraian keduanya masih berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sempat memanas dan saling lapor, baik Ijong maupun Dena kini telah sepakat untuk saling mencabut laporan kepolisian terkait dugaan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Lantas benarkah keduanya saling mencabut laporan tersebut karena takut terancam pidana? Atau justru ingin berpisah secara baik-baik? Seperti apa pula bantahan pihak Ijong terkait tuduhan Dena, mulai dari perselingkuhan hingga hak asuh anak dalam sidang perceraian mereka? Memasuki babak baru, benarkah sudah tidak ada kesempatan untuk Dena dan Ijong untuk kembali bersama? Apakah yang meyakinkan mereka untuk tetap berpisah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Jonathan Frizzy dan Dena Devanka kembali memasuki babak baru. Sempat memanas hingga saling lapor polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Ijong dan Dena akhirnya mengambil jalan damai terkait kisruh rumah tangga mereka. Ya, baik pihak Ijong dan Dena telah sepakat untuk mencabut laporan kepolisian sejak 9 Oktober lalu. Lantas, apa yang menjadi alasan mereka hingga akhirnya kompak untuk berdamai? Benarkah Ijong dan Dena saling cabut laporan lantaran keduanya terancam dipidana? Jadi kemarin itu tanpa tanya saya, mereka itu sudah mencabut laporan. Berarti berbarengan ya Om Ben? Ya, dua-dua cabut. Akhirnya istrinya mau karena sudah dipanggil sebagai mau tersangka kan, udah SP2-nya gitu. Akhirnya dia mau. Jadi kemarin hari Senin harusnya tanda tangan, tapi dari pengacara saya dengar si istrinya tidak mau tanda tangan. Kesepakatan lagi. Alasannya mau nunggu ini perceraian yang perdata. Jadi kalau menurut saya sih itu udah dua hal yang berbeda ya, perdata sama pidana. Makanya saya sudah bilang sama Ijong, yang penting perdata sudah selesai. Puji Tuhannya anak masih belum terlalu ngerti. Saya juga berharap dari pihak sana jangan sampai amit-amit mengajarkan anak-anak untuk membuat mereka ngerti kalau ada perselingkuhan ini gitu. Apalagi adalah beberapa kali kejadian itu yang sangat saya sesalkan. Nanti biar kedepannya juga kita baik-baik aja berpisah, baik-baik aja berkomitmen, sama-sama tarik laporan, sama-sama komitmen supaya anak-anak jangan diajarkan. Saya juga membuka pintu, ibaratnya pintu damai. Saya juga asal diminta juga baik-baik ya. Gitu. Jadi kita akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Pasca kompak saling mencabut laporan terkait dugaan KDRT, Ijong dan Dena kembali terlihat akur dan juga harmonis bersama anak-anak mereka. Itu pun terlihat baru-baru ini keduanya mengajak para buah hati ke pusat perbelanjaan bersama-sama. Bukan tidak mungkin alasan Ijong dan Dena sepakat berdamai lantaran memikirkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Di balik semua konflik yang selama ini terjadi, keluarga kecil itu seolah tetap penuh cinta dan sukacita.
Dalam sebuah postingannya, Dena pun meminta doa dari sahabat online untuk terus mendoakan ia dan Ijong ke depannya agar menjadi partner dan juga orang tua yang baik untuk Triple Z. Lantas, seperti apa penjelasan Dena terkait keputusan mencabut laporannya tersebut? Dedek, dedek, kakak, abang mana? Mana abang? Dedek, abang mana abang? Halo. Pokoknya lagi diurus, kita memang udah mengajukan permohonan, pokoknya sudah ada prosesnya segala macam. Makanya nanti kita atur deh dalam 1-2 hari ini, yang penting kalau udah ada suratnya baru kita berani ngomong gitu. Alasannya? Ya pasti alasannya untuk yang baik-baik lah. Iya, berjalan. Semoga juga nanti saya dan Dena bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anak. Bagaimana kelanjutan sidang perceraian antara Ijong dan Dena? Seperti apa bantahan pihak Ijong terkait tuduhan Dena mulai dari perselingkuhan hingga hak asuh anak dalam sidang perceraian mereka? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Meski sepakat untuk mencabut laporan kepolisian, namun Ijong dan Dena nyatanya tetap melanjutkan sidang perceraian mereka. Ya, kemarin Kamis 14 Oktober 2021, sidang perceraian kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda proses jawaban. Dalam momen tersebut, pihak Ijong membantah dengan tegas terkait dugaan perselingkuhan yang dituduhkan Dena dalam gugatannya. Lantas, seperti apa penjelasan pihak Ijong terkait bantahan tersebut? Dan benarkah ia pun telah membalas gugatan terhadap pihak Dena? Perselingkuhan itu dia menggiring orang-orang untuk membilang Ijong perselingkuhan. Karena hanya itu pembelaan dia supaya dia bisa dianggap bersalah. Ijong, bagaimanapun kalian lah laki-laki ya. Kalau kalian laki-laki pergi keluar rumah, kalau istri kalian baik, kan pasti pulang dengan nyaman. Walaupun ada lirik-lirik di luar sana, pasti kembalinya ke rumah kan? Apalagi ini istri. Ya enggak? Ada punya istri dalam film, Ririn. Istri sebenarnya. Dia lebih nyaman istri dalam film ya dalam film aja selalu syuting. Ririn itu hanya sebuah nama. Kalau bukan si Ririn, si Berta yang syuting sama dia, pasti dia cemburu sama Berta. Jadi itu sebuah alasan aja. Jadi sama si Ririn dong. 2016, sedangkan dia aja sudah ribut dari pertama punya anak 3. Kita sudah lakukan gugat balasan. Istilah gugat balasan di dalam hukum itu gugat rekonvensi. Jadinya apa yang diajukan dalam gugatan penggugat, itu kita jawab semua. Bahwa semua ini katanya ada will. Itu juga kita minta untuk dibuktikan di peradilan ini. Dan begitu juga mengenai, mungkin rekan-rekan wartawan tahu, bahwa yang melakukan gugatan itu adalah istri. Itu dasar kita. Istri di dalam Hukum Islam
itu harus, kalau dia siap menggugat suami, maka dia siap membiayain atau hadana. Dalam sidang perceraian yang digelar Kamis kemarin, selain bantahan terkait tuduhan perselingkuhan, pihak Ijong pun menyampaikan gugatan rekonvensi terkait biaya nafkah hingga hak asuh anak dari pernikahannya dengan Dena. Lantas benarkah Dena meminta biaya nafkah sebesar 10 juta rupiah setiap bulan? Dan apakah pihak Ijong keberatan dengan gugatan tersebut? Dena mengajukan gugatan perceraian serta pengasuhan anak agar berada di bawah asuhan pihak penggugat dan biaya hidup untuk anak tersebut kepada pihak tergugat agar dikabulkan berada di bawah asuhan pihak penggugat. Di pasal 156 itu ada, tapi poin A, apabila istri mengajukan gugatan, maka istri harus siap. Itu kata hukum Islam. Ya, kata hukum Islam. Harus siap untuk melakukan pembiayaan. Malah kalau ditarik nanti sampai A, B, C, D-nya, memang ada dituliskan bahwa klien kami tidak bisa siap memberikan, tapi nggak bisa dipaksa sekian. Ijong itu kan pekerjaannya artis. Ada syuting, ya ada uang. Kalau enggak, ya dia nggak punya uang. Memasuki babak baru, benarkah sudah tidak ada kesempatan untuk Dena dan Ijong untuk kembali bersama? Apakah yang meyakinkan mereka untuk tetap berpisah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Dengan berakhirnya perselisihan terkait laporan dugaan KDRT, Ijong dan Dena kini fokus untuk menyelesaikan sidang perceraian mereka. Menurut pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sidang perceraian keduanya pun akan berlanjut dengan agenda jawaban pada 28 Oktober 2021 mendatang. Sebagai anggota keluarga yang paling vokal terkait permasalahan rumah tangga Ijong dan Dena selama ini, Benny Simanjuntak mengaku bahwa setelah ini ia tidak akan lagi ikut campur di dalamnya. Yang terpenting baginya, Ijong sudah terlepas dari urusan pidana dan tinggal urusan perceraiannya dengan Dena. Karena itu, Benny merasa dirinya harus membiarkan Ijong sendiri yang menentukan sikap dalam penyelesaian sidang cerainya dengan Dena sebagai bentuk pembelajaran bagi dirinya. Untuk perkara nomor 2965 PDTG 2021 PJS atas nama Dena Aldalia binti Ahmad Cilawan melawan Jonathan F.A. Simanjuntak bin Herbert Simanjuntak hari ini telah memasuki proses jawaban. 14 Oktober 2021 agendanya adalah jawaban. Nanti agenda selanjutnya adalah tanggal 28 Oktober 2021 untuk agendanya tentu jawaban dari gugatan penggugat ya mengenai adanya gugatan perceraian hak asuh anak itu dijawab secara tertulis melalui kuasa hukumnya oleh pihak tergugat. Saya sudah bilang sama Ijong, yang penting perdata sudah selesai, Aci itu udah usah ikutan. Masalah perceraian biar si Jonathan tambah dewasa, biar aja yang dia melakukan, dia ikut prosesnya. Karena apa yang saya mintakan semua terbukti sebenarnya, kayak visum pertama, saya yang suruh dia visum, akhirnya ketahuan dia memang digugat, akhirnya dia pembelaan. Saya bilang, tampil sama wartawan, pidana sudah selesai, artinya kau tidak akan pernah masuk penjara, tidak ada lagi kekerasan. Jadi sejak mulai sekarang ini, saya tidak ikut campur tangan lagi urusan perceraian, biar dia dewasa juga gitu loh, biar dia tahu juga
apa maunya dia gitu. Jadi biar dia langsung urusan dengan Bangun. Saya di sini hanya untuk mengatakan itu aja, bahwa Ijong itu sudah tidak ada pidananya. KDRT-nya sudah dicabut bersama-sama. Kita udah meeting sama pengacara. Ya udah nanti kita atur waktunya kapan gitu ya. Kita atur waktu kapan. Pokoknya dalam waktu dekat ini deh kita undang teman-teman. Keputusan Ijong dan Dena untuk mengakhiri rumah tangga yang telah bertahun-tahun dijalani bersama nampaknya memang sudah bulat. Benny Simanjuntak secara tegas menyebut bahwa sudah tidak akan ada lagi kemungkinan bagi keduanya untuk kembali bersama. Meskipun begitu, baik Ijong maupun Dena kini sepakat untuk menempuh langkah yang lebih tenang. Mereka pun akan tetap menjaga hubungan baik meskipun memang nantinya rumah tangga mereka akan berakhir di pengadilan agama demi anak-anak tercinta. Kalau cerai, 1000% saya yakinin cerai. Jalan terbaik, saya pikir sekarang dengan berat hati memang harus berpisah, tapi secara baik-baik. Anak-anak ada papanya juga ada di rumah udah beres semuanya. Masih serumah. Kenapa masih bertahan semua istilahnya kan udah saling melapor segala kayak gitu. Kenapa masih bertahan? Yang paling pertama itu buat anak-anak. Saya tahan-tahan banget. Yang penting bisa berdamai, hati bahagia untuk anak-anak gitu. Ada anak-anak saya, Zek, Zoe, dan Zain, itu lucu-lucu banget. Kasihan kalau saya nggak pulang, saya nggak bisa ketemu dong. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.